Halo sahabat Merdeka, berjumpa dengan saya Lulu Handayani dalam Top News Senin 9 Februari 2026. Pertama, perwira polisi ngamuk lapor sepeda hilang hingga minta panggil Kapolsek. Selanjutnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa tegur BPJS Kesehatan heboh soal JKN PBI. Kapolres Lamongan AKBP Arif Fazlur Rahman menceritakan pengalaman pribadinya saat menjadi korban kejahatan. Ia tak habis pikir mendapatkan perlakuan dingin oleh anggota polisi saat membuat laporan kehilangan. Pengakuan mengejutkan sekaligus menyentuh datang dari perwira menengah Polri, Kapolres Lamongan AKBP Arif Fazlur Rahman. Melalui akun Instagram pribadinya, ia membagikan pengalaman pribadi saat menjadi korban kejahatan dan harus merasakan pahitnya pelayanan kepolisian yang kurang empati. Dalam video, AKBP Arif menceritakan pengalamannya saat hendak melaporkan kasus kehilangan sepeda pancal atau sepeda angin miliknya. Saat datang ke kantor polisi, ia mengaku mendapatkan perlakuan yang dingin. Pernah jadi korban kejahatan nggak kali dua? Siap, bisa betul. Belum pernah. Saya pernah. Saya jadi korban kejahatan. Sepeda saya dicolong maling. Yang masang CCTV-nya saya, babing sering datang ke sana, kontrol juga karena saya yang suruh. Pon di dalam kejadian, aku sih jadi korban. Jika cerita, datang saya Pak Kapolsek Pak. Jadi saya ceritain supaya jangan seperti itu. Ya, Pak, saya mau laporan Pak, ada musibah. Saya kasih tahu saya ada musibah. Ya, ada apa? Saya habis curian Pak, curian apa? Dia mukanya itu masih dia serius. Saya masih berdiri, disuruh duduk aja belum? Apa ya saya nggak ngomong saya polisi kan? Terus apa juga kali berdiri kan? Nanti proses itu belum ini kan? Dia awas gitu kan? Disuruh duduk. Jangan apa? Sepeda. Tahu nggak? Saya bilang sepeda, saya bilang. Saya mau main tebak-tebakan sekarang sama Pak Ridwan. Pertanyaan selanjutnya apa kira-kira? Salah. Tapi Bilang sepeda motor apa? Dan gimana? Berapa harga sepeda? Mau berapa harganya? Hancur Pak hati saya Pak. Belum apa-apa. Ini saya bilang tadi empati di situ. Suruh duduk dulu. Itu saya bilang tadi empati. Di sini bilang memanusiakan orang. Ya, saya ngomong gini karena saya pernah jadi masyarakat biasa. Saya polisi, terus lagi jadi masyarakat yang mengalami kemalangan. Kita belum bisa loh, belum tentu bisa menyelesaikan semua masalah orang. Sepakat ya? Saya tuh tidak berharap dan tidak yakin sepeda pancal itu ketemu. Baru saya muntah saya. Hei, kamu sini. Panggil kamu sini. Sepeda pancal. Itu bilang sepeda pancal Pak. Butuh sepeda motor. Wong sepeda motornya boleh angel. Omongnya sepeda pancal, ya kan? Tapi ditanya pada saat itu, ditanya harganya. Terluka bisa. Ya, memang dalam kategori pencurian itu kan diatur oleh Perma ya. Mana kategori pencurian biasa ya, pencurian ringan, pencurian berat, pencurian dengan kekerasan. Iya. Kita semua tahu. Cuma jangan diponis di depan dong. Jadi kalau memang harganya 1 juta atau 500.000, nggak mau dikerjain gitu. Nggak boleh gitu. Ada yang nilainya secara rupiah murah, mungkin, tapi barang tersebut barang yang memang sangat penting kan gitu. Kita belum tentu bisa menyelesaikan masalah orang, tapi jangan meremehkan masalah orang. Jangan dianggap enteng, karena kita nggak pernah tahu betapa penting masalah itu. Saya lanjutin cerita. Emang harganya berapa? Baru saya muntah saya. Woi, kamu sini. Panggil kamu sini. Cabut. Saya pernah jadi Kapolsek, saya bilang. Nah, ada kamu dari sikap ketika kamu melayani orang. Panggil, baru dia. Cep. Ini sepeda saya menabung untuk beli ini. Terus kalau harganya cuma 150.000, kamu nggak mau terima laporan saya. Siap. Ruga ya. Ya akhirnya itu yang bikin saya pada saat itu kaget ya. Kok masih ada di Polsek seperti itu pelayanannya kepada masyarakat. Ya mestinya sekarang udah nggak ada. Itu kan 5 tahun, 6 tahun yang lalu. Menkyu Purbaya melakukan rapat dengan pimpinan DPR dan sejumlah menteri di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta pada Senin hari ini. Purbaya mengaku rugi akibat kisruh peserta BPJS PBI dinonaktifkan.
Dalam rapat, Menkyu Purbaya menegur pihak JKN karena ada penerima PBIJK yang sudah tidak terdaftar namun tak diinformasikan ke penerima. Menkyu Purbaya juga mengakui merasa rugi ketika mengeluarkan anggaran besar, tetapi banyak pengguna PBIJK yang sudah tidak aktif. Padahal menurutnya, anggaran yang dikeluarkan selalu sama, namun banyak keributan terkait program PBIJK. Kita semua tentu ingin program JKN ini dapat berjalan efektif sehingga benar-benar manfaatnya dirasakan seluruh masyarakat Indonesia tanpa keributan yang terlalu signifikan, karena uang yang saya keluarkan sama, nggak berubah. Kenapa keributannya beda? Berbagai langkah perbaikan tentunya harus terus dilakukan agar tepat sasaran. Apa? Iya keributan kan. Mau ribut aja lo. Kan saya hanya diundang ke sini, katanya ada protes di masyarakat ramai. Tadi Bapak Ketua juga bilang ada keributan di masyarakat sedikit. Jadi saya bilang keributan aja lah biar sama bahasanya ya Pak ya. Tapi kita ngerti masalahnya di mana. Jadi dengan sejalan dengan tersebut, upaya perbaikan ketetapan sasaran senantiasa harus mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut. Tadi Pak Menkes sudah memberi permintaan berapa bulan, segala bulan. Saya perkuat sedikit deh. Pertama, perubahan data PBIJKN pada prinsipnya merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas dan tata kelola program JKN agar lebih tepat sasaran, melindungi masyarakat miskin dan tidak mampu. Itu. Jadi pemutahirannya jangan bikin keributan. Yang kedua, penonaktifan peserta PBIJK dapat dipertimbangkan untuk tidak langsung berlaku, namun diberikan jangka waktu 2-3 bulan, tadi Pak Menkes 2 bulan, 2-3 bulan yang disertai dengan sosialisasi kepada masyarakat. Jadi begitu mereka masuk list, tidak masuk lagi ke daftar PBI, langsung trigger sosialisasi ke mereka bahwa mereka tidak masuk lagi ke list itu, sehingga mereka bisa melakukan tindakan yang diperlukan, entah membayar dengan tempat lain atau gimana. Tapi jangan sampai yang udah sakit tiba-tiba begitu mau cek cuci darah lagi, tiba-tiba nggak eligible, nggak berhak. Kan itu kayaknya kita konyol. Ya, padahal uang yang saya keluarin sama. Saya rugi di situ, uang keluar, image jelek jadinya. Pemerintah rugi dalam hal ini, Pak. Demikian informasi kali ini bersama saya, Lulu Handayani. Simak berita lainnya hanya di Merdeka.com.